Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Ariyanti dengan NIM 2103411000055 dari kelas A Program Studi Ilmu Kelautan angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang sistem akustik. Sistem akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang mutu suara dan bunyi yang dihasilkan. Sistem akustik sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kelautan. Akustik kelautan sendiri adalah teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut. Akustik dibagi menjadi dua. Yang pertama, akustik pasif. Akustik pasif ini hanya berfungsi untuk mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolam perairan. Kemudian yang kedua, akustik aktif. Akustik aktif ini digunakan untuk mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya. Akustik aktif memakai prinsip dasar sonar untuk mengukur bawah air. Selanjutnya, ada kelebihan dari metode akustik kelautan. Yang pertama, berkecepatan tinggi. Yang kedua, memungkinkan memperoleh dan memproses data secara real-time. Yang ketiga, mempunyai akurasi yang tinggi. Yang keempat, tidak berbahaya dan tidak merusak. Sistem akustik dalam bidang kelautan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Di antaranya untuk survei batimetri dan untuk mengetahui keberadaan, distribusi, ukuran dari hewan dan tumbuhan bawah air. Selanjutnya ada echosonder. Echosonder adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam sistem akustik. Echosonder sendiri ini adalah alat navigasi elektronik yang bekerja dengan menggunakan sistem gema yang dipasang pada dasar laut. Echosonder dibagi menjadi dua, yaitu echosonder single beam dan echosonder multi beam. Perbedaan antara echosonder single beam dan multi beam adalah dari gelombang akustik yang dipancarkan. Untuk echosonder single beam, bentuk pancarannya tunggal, sedangkan yang multi beam dalam bentuk kipas yang melebar ke bawah. Penggunaan echosonder multi beam ini juga akan lebih menghasilkan data yang lebih akurat dan hasil survei permukaan laut yang sebenarnya karena kerapatan beam tersebut sehingga tidak ada yang terlewat dari sapuan beam. Berikut adalah contoh dari gambar alat echosonder yang dipasangkan pada kapal untuk melakukan survei seperti survei batimetri tadi. Gelombang suara yang dipancarkan di dalam laut memiliki kecepatan yang berbeda-beda, dapat mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan zona kedalamannya. Pada zona mixed layer, kecepatan suara cenderung meningkat karena adanya perubahan tekanan yang mendominasi perubahan suhu. Selanjutnya, pada zona thermocline, kecepatan suara menurun karena adanya perubahan suhu secara drastis. Kemudian yang terakhir adalah zona deep layer. Pada zona ini, terjadi peningkatan kecepatan suara kembali akibat tekanan yang mendominasi kembali faktor suhu.